Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Artika Kurniasari, NPM 18040009, Prodi PGMI Unima. Tugas ini guna memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Minzani Aufa MPD. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam di kelas 3 semester 2 bab 7 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apakah anak-anak mendengar peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW? Kalau belum, mari kita simak materinya bersama-sama, nggih. Yang pertama, kita mulai dengan subtema memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk pemujaan berhala. Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Melihat kondisi masyarakat Mekah yang senang menyembah berhala, Nabi Muhammad SAW merasa resah dan juga risau. Kemudian Nabi Muhammad melakukan namanya tafakur. Rasulullah SAW beruzlah untuk tafakur guna memikirkan jalan keluar agar kaumnya itu tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur itu adalah yang namanya Gua Hira, terletak di Gunung Jabal sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Tafakur Nabi Muhammad SAW. Uzlah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahannus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku Mekah dan niat suci bermunajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri dengan urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang B, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan berturut-turut. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5.
Untuk bacaan surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang bagian C, Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira, itu sebagaimana kebiasaannya. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu. "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Wahyu tersebut adalah surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mulailah masa pemulaan dakwah agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi yang diikuti oleh para sahabat Nabi dan juga istrinya. Orang yang pertama masuk Islam adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.